pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang aljabar, di mana materi ini diajarkan di SMP kelas 7 dan ini merupakan bagian yang kedua. Kali ini kita akan melanjutkan di bagian yang kedua, yaitu fokusnya di perkalian aljabar berikutnya. Ini langsung saja kita ke materi intinya. Oke, perkalian aljabar ini silakan diamati perkalian berikut. 5 kali 5 itu kan sama aja dengan 5 kuadrat ya, atau 5 pangkat 2 ya kan. Ini kan sudah kita pahami bersama bahwa 5 kali 5 itu sama aja dengan 5 kuadrat. Nah, sekarang kalau 5-nya ini kita ganti dengan suatu variabel. Nah, misalkan saya ganti M. Berarti bisa kita tulis M dikali M itu sama aja dengan M kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau di depannya M ini kita kasih koefisien? Koefisien ini, angka. Ini 3, ini 2. 3M kali 2M, bagaimana jadinya? Nah, ternyata kalau perkalian seperti ini, 3 dan 2-nya kita kalikan ya. Jadi 6M kuadrat. Nah, diingat-ingat ya, jadi pangkatnya ternyata dia berubah. Kalau kemarin di pertemuan yang pertama, itu kan kalau 3M ditambah 2M, itu kan sama aja dengan 5M. Jadi pangkatnya tetap, M-nya tetap ya. Nah, kalau perkalian ternyata dia berubah. Ini jadi pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini pangkat 1, jadinya pangkat 2. Oke, jadi itu ya bedanya perkalian dengan penjumlahan. Nah, bagaimana kalau perkaliannya seperti ini? Ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, yaitu kita menggunakan sifat distributif ya. Cuman di sini bedanya ini ada M-nya, ini ada variabelnya juga. Tapi sama aja, konsepnya kita kalikan dengan menggunakan sifat distributif. 3M kali 2M. Nah, ini kita tadi sudah dapatkan 6M kuadrat. Berikutnya 3M dikali negatif 5. Nah, positif kali negatif berarti negatif kan? Ya, 3 kali 5, min 15M. Nah, ini kok pangkatnya nggak ada kayak ini, Pak? Oh ya, kan ini soalnya 5-nya nggak ada M-nya, sehingga M-nya cukup 1 aja. Nggak usah pangkat 2. Itu bedanya. Ini sama dengan berapa? Oh, nggak bisa. Ini sudah final, nggak bisa disederhanakan lagi karena satunya ada pangkat 2, satunya pangkatnya 1. Jadi nggak bisa kita sederhanakan. Ini kita stop sampai sini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau perkaliannya itu 2 suku lawan 2 suku? Ini 2 suku, ini 2 suku dikali. Bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan sifat distributif juga, yaitu N kali N. Ya, berarti N kali N jadi berapa? N kuadrat ya, sama kayak N tadi di atas. Kemudian N kali 3, bagaimana? Ya, 3N. Selanjutnya, bagaimana kalau ini 4 kali N? Ya, 4N. Kemudian 4 kali 3, dia 12. Positif kan, jadi plus. Nah, ini yang kita dapatkan ini, apakah ini sudah sederhana? Nah, ternyata belum. Kenapa kok belum? Karena ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu apa? 3N dan 4N ini masih bisa kita jumlahkan. Ya, karena sama-sama N-nya sama-sama pangkatnya 1. Kalau dengan N kuadrat ini nggak bisa, nggak boleh. Oke, 3N ditambah 4N jadinya 7N. Nah, ini jadinya. Ini berapa, Pak? Ini sudah selesai, nggak bisa disederhanakan lagi ya. Karena dalam penjumlahan aljabar itu bisa dilakukan ketika suku-sukunya sejenis. Ini kan beda ya. Ini ada pangkat 2, ini pangkatnya 1, ini nggak ada N-nya. Jadi nggak bisa, ini sudah selesai ya. Selesai. Kita amati pembagian berikut. Kalau ada soal, ya ini pembagian saya tulis jadi per kan sama aja kan ya. P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Ini kan juga merupakan bentuk aljabar ya, karena ada variabelnya, yaitu variabel P. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Jadinya bagaimana ya kalau dibagi? Nah, ini saya berikan asalnya dulu. P pangkat 5 itu kan sebetulnya P kali P kali P. Seperti ini, sebanyak 5, karena P-nya pangkat 5. Sedangkan P pangkat 3 berarti P-nya ada 3. P kali P kali P. Nah, karena ini pembagian, maka boleh dong kita bagi, kita coret ya. Kita coret gini, ya, sama, berarti 1-1 kan. Nah, ini kita coret. Maka akan tersisa P kali P saja. Nah, P kali P tentu menjadi P kuadrat ya kan, atau P pangkat 2.
Nah, sekarang kita amati. Nah, ini 5, ini 3, ternyata menjadi 2. Kira-kira diapakan ya? Nah, betul, ternyata dikurangi. Pangkat ya, kalau itu dibagi maka akan menjadi dikurangi 5 dikurangi 3, jadinya 2 ya. Oke, seperti itu. Contoh lagi. 12M pangkat 6 dibagi 24M kuadrat. Nah, tentu nanti pangkatnya, ini kita bicara pangkat dulu ya. Ini M pangkat 6, ini M pangkat 2. Berarti nanti menjadi M pangkat berapa? Yaitu M pangkat 4. Dari mana 4? Yaitu dari 6 dikurangi 2. Nah, sedangkan yang 12 sama 4 ini jangan dikurangi. Ini benar-benar dibagi. 12 dibagi 4 ya. Ini bukan dikurangi ya, tetap dibagi ini. Jadinya berapa ini? 3. M-nya jadi pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Karena dikurangi 6 kurangi 2. Jadinya seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut lagi. Nah, pengurangan tadi itu berlaku jika variabelnya sama. Kalau variabelnya tidak sama ya tidak boleh. Berarti bagaimana? Berarti ya kita harus mencari yang sama. Contohnya di berikutnya ini. Ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Ini X pangkat 3 dengan X pangkat 2. Jadi X sama X, Y sama Y. Jangan X sama pangkat 3 dengan Y pangkat 2, nggak bisa. Jadi harus sesama variabel yang sama. Oke, langsung saja 6 bagi 3 yaitu 2 kan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kan dikurangi 3 pangkat 3 dikurangi 2 kan 1. Lah Pak, ini kok nggak ada pangkatnya? Ada. Jadi kalau tidak ditulis itu artinya pangkatnya itu adalah 1. Cuman memang kesepakatan kita itu nggak ditulis. Jadi bukan 0 ya. Kemudian yang Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, kayak gitu ya. Mudah ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut di contoh-contoh yang lebih bervariasi lagi. Oke, sekarang bagaimana? Kalau tadi kan, kalau kita lihat, ini saya hapus dulu ya. Kita hapus. Tadi kalau kita lihat, itu yang atas kan tidak ada, ini kan hanya satu suku. Ini namanya satu suku. Karena tidak dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Ini satu suku. Nah, di nomor contoh 1 ini ada penjumlahan. Berarti ini ada dua suku, yaitu suku 6x kuadrat dengan suku 8x. Bagaimana cara membaginya? Nah, cara membaginya yaitu harus dibagi dua-duanya. 6x kuadrat dibagi 2x, 8x juga dibagi dengan 2x juga. Nah, seperti ini jadinya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang tinggal kita bagi 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3. X pangkat 2 dibagi X. Pangkatnya X pangkat 1. Ini nggak ditulis satunya. Setelah itu yang di sini 8 bagi 2 kan 4. X bagi X. Habis ya. Jadi kalau sama kan dicoret-coret aja habis. Atau X pangkat 0 sebetulnya tapi nggak ada. Jadi kalau X pangkat 0 itu sama dengan 1. Makanya nggak ditulis. Oke, coret-coret 8 bagi 2, 4. Nah, jadinya kayak gini. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan, artinya sukunya ada 2 ke atas. Ya, ini kan sukunya ada 2. Itu nggak boleh kita hanya bagi salah satu saja. Sama aja kayak gini ya, sama kayak contohnya misalkan saya punya soal 8 ditambah 4 dibagi 2. Ini, seperti ini harusnya jawabannya berapa ini? Ini kan 12 dibagi 2 ya kan, 6 kan. Nah ini juga boleh kita pecah kayak gini. Ya 8 bagi 2, 4 ditambah ini 2 kan, 6. Nah sama kan ya. Jadi kalau pembagian seperti ini berarti intinya 8 bagi 2, 4. Ini sama ini 2 tambah 2, 6. Jadi gitu. Ditambah dibagi dua-duanya, bukan salah satu. Oke? Semoga bisa dibaginya. Ada dua suku seperti nomor 4 ini. Nah, ini kita jumpai di buku-buku kelas 7 ya, di buku dari dinas seperti ini.
X kuadrat plus 5X plus 6 dibagi X plus 3. Nah, ini kita nggak bisa pakai cara yang dipecah tadi, nggak mungkin. Kita nggak bisa ini X kuadrat dibagi X plus 3. Berapa? Nggak bisa ini. Ini nggak bisa ini. Ini Pak dicoret, oh nggak bisa. Karena ini ada penjumlahan, nggak boleh. Ya. Nah, berarti bagaimana ini? Nah, berarti ini kita pakai pembagian bersusun. Nah, kalau dulu di SD pernah dengar namanya pembagian bersusun atau porogapit ya, kayak gini. Yang dibagi berarti taruh di dalam, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6. Ini X plus 3. Nah, ingat ini tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena ini prosedurnya ini agak sedikit panjang. Tapi ini sangat seru ya. Langkah pertama, perhatikan variabelnya. Pangkat tertingginya X kuadrat kan ya. Jadi kita fokus di sini. X kuadrat dengan X. Diapakan Pak? Dibagi. X kuadrat dibagi X jadinya X pangkat 1 yaitu X. Nah kayak gini. Setelah itu X ini kita kalikan dengan X. X kali X berapa? X kuadrat. Kemudian X dikali 3. Karena ini plus berarti ya plus 3X. Nah, setelah itu kita kurangi, serwet. Nah, jadi prinsipnya ini sama dengan pembagian bersusun di bilangan ya. Cuman ini kita terapkan di aljabar. Kemudian kita kurangi, X kuadrat dikurangi X kuadrat, 0. 5X dengan 3X dikurangi, berarti jadi 2X. Nah, setelah itu ini 6-nya turun. Tek, 6. Nah, ini karena plus ya, plus 6. Setelah itu fokus pada variabel yang di sini kan 2X ya. Jadi variabel tertinggi ya. Yang tadi kan kenapa enggak yang 5X Pak? Nah, ini kita lihat yang variabel tertinggi. Nah, ini kan 5X ya. Ini kan 2X, berarti kita fokus di 2X. 2X kita bagi dengan X. Berapa? Ya 2, ya kan? Karena plus, ya ini kita tulis plus 2. Kalau nanti min ya min 2, ya. Jadi saya ulangi. 2X dibagi X. Coret X-nya tinggal 2. Karena ini plus ya sudah tambahi plus ya. Ingat itu seringkali lupa ya. Seringkali nggak ditulis plusnya. Oke, selanjutnya kita akan mengalikan 2 ini dengan X. 2 kali X, 2X. Kemudian 2 ini dengan 3. 2 kali 3 berapa? 6. Karena plus jadi plus 6. Kemudian kita kurangin seret. Nah, karena sama, 6 kurangi 6, 0. 2X dikurangi 2X, ya 0. Nah, habis kan ya? Nah, karena habis, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah X plus 2. Kita tulis di sini X plus 2. Semoga bisa dipahami. Oke, semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau ketidakjelasan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, sampai jumpa, dan sehat selalu.